Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Kamis 25 April 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk beberapa pair utama satu hari ke depan. Kita review dulu ya satu hari kemarin yang sudah kita lakukan. Kita perkirakan ada sedikit kenaikan, namun demikian kondisi real time-nya ini konsolidasi ya, tidak ada pergerakan yang signifikan sehingga posisi dua-duanya tersentuh. Bagaimana menyingkapinya ketika naik tersentuh? Yang pertama kita lakukan pemetaan ya, begitu tersentuh kita simulasikan di mana exitnya, harus tahu di mana exitnya. Seperti biasa, mungkin kita menggunakan persentase 1-2% atau menggunakan 400 hingga 700, silahkan dipilih. Kalau menggunakan 400 di bawahnya, kita pastikan akan bisa exit dengan baik ya. Exitnya akan bahkan bisa menutup kerugian. Satu posisi tersentuh, maka berikutnya harus dievaluasi yang berlawanan karena sudah kita gunakan untuk recovery-nya. Kemudian ketika dia bergerak turun sampai di mana, perhatikan sisi sebelah kiri di sana, misalkan ada area support yang tidak ditembus atau tidak lebih rendah ditutup, maka kemungkinan akan berbalik sehingga selanjutnya mencari konfirmasi ya. Konfirmasi yang kuat seperti apa? Sudah kita banyak bahas ya, bagaimana cara melihat konfirmasinya. Sehingga ketika sudah kuat naik, kita bisa menempatkan posisi baru di sana ya, dengan posisi buy-nya. Satu posisi buy yang dari bawah ini tentu targetnya yang terdekat di area resisten ya. Kira-kira berapa dari entry ke resisten? Sekitar 700 masih lebih dari cukup. Maka recovery yang kedua kita tempatkan di titik entry yang berikutnya di sini karena ini masih cukup sore, belum terlalu malam, baru di pergerakan mendekati resisten ini, mendekati resisten inilah yang sudah mungkin cukup malam sehingga lebih baik kita sudahi dulu untuk yang XAU-nya karena pergerakan mendekati konsolidasi ya, ketika naik dan turun sama atau hampir sama, maka itu adalah wilayah konsolidasi, apalagi waktunya sudah cukup malam. Kemudian untuk yang euro, kita coba lihat euro, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan kemarin. Posisi euro kita perkirakan di awal itu masih akan bergerak naik ya. Tentunya ketika tidak mampu menembus yang kita garis ya. Begitu kita tempatkan posisi ya, di sana ada sell di 1.06941 dan ternyata tersentuh, sempat bergerak koreksi naik dan pada akhirnya kembali ke targetnya ya. Jadi di euro kemarin satu target saja, meskipun tidak sampai ke dua target, minimal dapat peluangnya ya dari posisi sell. Sementara posisi buy-nya masih cukup jauh sehingga masih aman ya. Kemudian untuk pound sterling ya, kita lihat pound sterling bagaimana potensi pound sterling. Di posisi pound sterling kita posisinya dapat dari sell-nya meskipun tidak sampai ke target, tapi untuk ukuran satu transaksi di pound sterling 162 sudah lebih dari cukup tentunya ya. Mungkin ada sebagian yang belum exit di sana karena hanya menunggu target, maka perhatikan pergerakan yang terdekat ketika sudah mulai mengindikasikan kekuatan bearish itu mulai berkurang, mulai berubah warna dan sebagainya, maka harus segera lakukan tindakan. Untuk apa? Untuk mencegah kerugian berlebih. Selanjutnya kita ya setidaknya walaupun tidak sampai target kita masih dapat peluangnya. Kemudian di Bitcoin, bagaimana Bitcoin? Satu hari kemarin Bitcoin mencatat target yang maksimum ya, bahkan target yang kedua ini hit didapatkan ya, walaupun dini hari ya. Mungkin kita tidak sampai ke sana, hanya cukup satu target, tentu ini sudah luar biasa ya. Yang jelas dari sekian pair yang kita lakukan analisa, ada yang bisa kita dapatkan peluang-peluang baiknya.
Baik, kita lanjut lagi untuk memetakan hari ini dari beberapa pair yang utama lagi. Ya, poin utamanya kita nanti akan melihat dari XAU dulu ya. Dari emas kemarin konsolidasi, hari ini hari Kamis biasanya ada pergerakan yang lebih signifikan, jadi lebih berhati-hati. Mungkin kita akan cek dulu bagaimana kondisi kalender ekonomi malam hari ini, apakah ada news yang berdampak atau tidak ya, kita cek dulu. Baik, untuk melihat kondisi bagaimana kalender ekonomi pada malam hari ini, kita nanti ada jadwal di 19.30, ada GDP ya. Ada news jam 19.30, mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan untuk monitor ya, lihat kondisi nanti ya. Kemudian kita kembalikan ke ini ya, ada dampak yang nanti lebih signifikan hari Kamis juga ini. Kita perkirakan market akan bergerak naik lagi setelah konsolidasi mencoba turun gagal lagi. Dari pertama kita amati pergerakan masih berada di ujung bawah ya, tentu lebih cenderung ke bawah daripada ke atasnya. Tapi kalau kita melihat dari kemampuan bearish yang masih cukup berat sampai di sana, maka kita perkirakan akan kembali bergerak naik setelah gagal menembus area retracement-nya ya. Bahkan sempat konsolidasi, dan kita perkirakan akan seperti ini kira-kira ya, akan bergerak naik, kemudian setelah naik akan sedikit terkoreksi dan nanti kembali naik lagi kalau dia tidak mampu menembus area retestnya. Kemudian kita juga penandai di atas ini sebagai resisten yang terdekat untuk nanti menguji kekuatan bullishnya, yang di bawah kita tandai dengan area supportnya untuk menguji kekuatan bearishnya. Kemudian kita tempatkan di mana kira-kira kita akan entry ya, sesuai dengan SOP masing-masing tentunya. Silakan lihat nanti trigger apa yang kita gunakan. Ya, setelah menunggu trigger muncul, konfirmasinya muncul, baru kita entry boleh ya. Kita juga bisa menempatkan dari awal untuk memetakan apakah kita menempatkan di awal dengan pending atau dengan menunggu. Itu adalah pilihan masing-masing ya. Saya menggunakan perkiraan nanti di pergerakan naiknya akan kita perkirakan sampai di kira-kira di 2360 ya. Kita batasi maksimum di sini kira-kira untuk area jenuhnya. Kemudian untuk yang posisi buy-nya kita tempatkan dari running ya, kira-kira sekitar 400 hingga 500 di atasnya. Kemudian targetnya kita tempatkan di resisten. Ini target yang terdekat di resisten. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di resisten di level psikologisnya. Ya, meskipun maksimum kita perkirakan 2361, tetapi tentu nanti kita melihat yang terdekat di situ apakah ada tanda-tanda pelemahan, tanda-tanda pembalikan dan sebagainya. Kita juga nanti akan amati, termasuk di area targetnya ya, meskipun tidak sampai di puncaknya ini di 2344, tetap kita lebih berhati-hati nanti ya. Sementara ketika dia tidak mampu menembus area resisten, ada kemungkinan akan break di supportnya, sehingga akan seperti ini kira-kira. Kalau dia break dari supportnya, setelahnya akan kembali pada tren turun ya. Kemudian sampai di mana kira-kira kita akan coba lihat dari sisi support resisten ya. Kita coba dari support resisten di sebelah kiri.
Oke, kita batasi maksimum hari ini untuk bergerak ke bawah itu dikira-kira di jenuh jual di 2271 ya. Kita tandai dulu. Kemudian kita menempatkan posisi selnya di bawah support ya. Kemudian kita ukur dari jarak runningnya cukup jauh, tidak menjadi masalah, masih ada potensi meskipun cukup jauh. Oke, kita tempatkan untuk titik entry-nya, kemudian targetnya. Target yang kedua kita tempatkan di support yang bawah. Oke, ini seperti yang kita sudah buat, tinggal kita tandai. Nanti baru kita masukkan ya. Posisi buy dulu di 23.34 ya. Mohon maaf kalau ada salah ketik, silakan nanti dicek yang garis sebelah kanan itu ada highlight warna hitam, ada harganya 23.34 karena terkadang ada salah pengetikan ya. Target yang terdekat di buy-nya 2329.81. Kemudian untuk target berikutnya, target yang kedua kita tempatkan di 2337.36 ya, 2337.36. Sementara untuk area jenuh sekali lagi kita tempatkan agak jauh. Memang karena ya, kita mengantisipasi hari ini hari ya Kamis ya, ada news juga nanti malam 7:30 kita perkirakan kalau maksimum bergerak naik sampai di sini ya, meskipun nanti kita uji di sini, sehingga kalau nanti break di sana yang signifikan kita bisa menempatkan posisi buy hingga mendekati area ujinya atau di area jenuhnya. Di posisi bawah tadi kita tempatkan sell di 2309.02 dengan target yang terdekat nanti di 2302. Target di 2302.07. Kemudian untuk target yang kedua kita tempatkan di 2295.25 ya. Target yang kedua di 2295.25. sementara untuk area jenuh jual kita perkirakan di kisaran 2271 di 2271. Yang di atas berada di 2361. Oke, mumpung masih belum terlalu signifikan, kita bisa petakan, bisa tempatkan dengan mungkin menggunakan lot yang ideal ya, tidak usah menggunakan lot yang gede-gedean karena pergerakan masih akan cukup lambat. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini maksimum profitnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk klik like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat untuk yang lain. Yang sudah mendapatkan profit dan merasakan dari hasil analisa, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.